Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi setelah sebelumnya kita udah bahas yang tipe ini 7x17, kita masih di Vinore, Summarecon Serpong, yang tepatnya di Gading Serpong, deket banget sama Hotel JHL atau persis di belakangnya Vivere Hotel. Dan yang artinya ini deket banget sama area Boulevard Jalan Utama yang bisa menuju dari Gading Serpong ke area BSD. Dan kita mau lanjut ngelihat yang tipe ukuran besarnya, yaitu 9x17. Ini unitnya 9x17. Kita mau lihat ke dalamnya seperti apa. Untuk yang tipe 9x17 ini harganya start dari 5 eman aja. Kita langsung lihat. Nah, ini rumahnya. Jadi rumahnya fasadnya masih sama ya. Jadi ini mirip sama si Maple Golf, tropical modern gitu. Dan untuk permainan warna depannya juga masih sama, pakai kayu-kayu abu, sama ada di temboknya nih kayak batu-batu granit gitu. Untuk area carport dia cukup untuk 2 mobil tentu karena dia lebar 9. Dan area kanopinya kalian juga udah dapet, dia pakai rangka besi baja dan ada kanopi kaca. Lalu area depannya ini ada 2 step anak tangga. Itu langsung ketemu pintu utamanya, dan pintu utamanya memakai solid engineering wood, dan dia smart door lock-nya juga masih sama ya, pakai Fogeti, dan sudah ada kameranya juga. Untuk si pintunya juga sama, sudah tinggi sekali. Lalu kita ketemu foyer seperti ini, jadi bisa ditutupi biar nggak langsung ke belakang. Kalau menurut Feng Shui kan nggak boleh, jadi pakai pajangan seperti ini nih. Lalu di kanannya kita ketemu ada 1 kamar. Jadi ada kamar bawah yang ukurannya besar. Kalau yang lebar 7 kan dibuat kayak ruang kerja. Kalau ini bisa nih jadi ruang anak, kamar anak, atau jadi kamar tamu. Di sini pakai kasur queen, kiri kanan ada meja nakas, dan lemarinya simpel aja ya ini ya, karena ruangannya yang nggak terlalu besar-besar banget. Dan dia ada jendela juga yang menghadap ke depan. Kalau samping sini rasanya nggak ada karena ini posisi hook, jadi ada kaca lagi. Kalau aslinya kan berarti tembok. Ya, sudah cukup lah untuk kamar bawah. Lalu di sini harusnya kamar mandi. Ya, ini kamar mandi bawah yang dia layoutnya dia lurus seperti ini, layout aman, dan dia masih pakai sanitary Kohler semua. Dari wastafel, kloset, dan shower dia pakai Kohler. Dan permainan warna juga masih sama ya, seperti tipe 7, abu-abu gitu. Lalu saat masuk lagi, ini tangga dan ketemu ruang keluarga. Yang ruang keluarganya juga masih sama, pakai high ceiling, dan ini ukurannya lebih besar ya, sofanya lebih besar-besar, bukaan kacanya juga lebih besar-besar. Kalau dilihat nih high ceilingnya seperti ini nih guys. Gua ambil dari sini, ini posisi spot paling bagus. Nah, terus high ceiling ke atas, keren ya. Ini yang lagi rame di Summarecon nih, seperti ini nih modelnya. Lalu ketemu si meja makannya. Meja makannya bisa untuk 6 orang. Kalau kalian tambahin kiri kanannya juga ya 7-8 orang masih muat lah. Lalu ketemu lagi si area dapur bersih, karena di sebelah sana ada dapur kotor ya. Ini area dapur bersih aja. Yang di desainnya tengahnya ada meja island yang ukurannya cukup besar, dan meja bersihnya nih berbentuk L panjang seperti ini. Jadi dia langsung full. View oke sih. Kalian bisa ikutin juga desainnya ini, dan dia berani pakai permainan warnanya beda sendiri, warna biru gitu. Lalu wastafelnya dia pakai yang gede. Cuma ini aslinya wastafelnya bukan kayak gini lah. Ini udah ganti punya. Lalu juga ada kompor listrik 2 tunggu 4 tunggu seperti ini untuk dapur bersihnya. Kalian tinggal ikutin nih desainnya. Lalu sebelah sininya ada dapur kotor. Yang dapur kotornya itu spesial lumayan. Untuk sebuah dapur kotor cukup lah ya, untuk 2 atau 4 tungku bisa. Di sini kalian bisa masih taruh space kulkas, di sini juga bisa, atau jadi space mesin cuci di sini. Lalu ini ada kamar dan kamar mandi ART. Kamar mandi ART udah pakai ini guys. Si klosetnya pakai Kohler. Showernya harusnya Kohler ya. Shower pakai Kohler juga. Kamar mandi ART pakai Kohler, mewah.
Ini kamar ART-nya. Oke, kita udah lihat lantai satunya. Oh ya, tamannya juga ada ya di belakang. Jadi masih ada space taman di belakang yang layoutnya sama seperti tipe 7, cuma lebih besar aja. Setelah itu kita lanjut ke lantai 2-nya. Untuk posisi tangganya lantai 2 seperti ini, masih mirip juga sama yang lebar 7. Dan tangganya warnanya juga masih sama. Lalu untuk koridor ya, dia memanjang seperti ini juga. Sama layoutnya jadi benar-benar mirip sama yang 7, cuma beda fasad dan layoutnya sama persis seperti cluster Belfont. Cuma fasadnya lebih modern aja guys. Beda kalau Belfont kan agak-agak ke UK Eropa gitu. Kalau ini tropical modern. Lalu ini ada satu kamar anak yang ukurannya lumayan besar. Ini meja belajar aja lumayan nih. Lumayan makan tempat. Dan si kasurnya dia pakai queen di sini, dan depannya si lemari pakaian yang besar-besar. Ini kamar anak tapi ukurannya gede, lalu gue capek guys. Dan ini gue tag jam 12 siang, jadi gue kayak habis mandi, panas pol. Ya, karena proyek baru, jadi pohonnya belum banyak, tapi kalau udah berjalan kan pasti pohonnya udah gede-gede, jadi nggak sepanas inilah. Biasa kalau proyek baru itu memang gersang karena pohonnya belum ada, tapi kalian nggak perlu khawatir karena pohon itu pasti akan ada di tanami per rumah, jadi akan adem juga. Ini kamar anak satunya lagi, dia ukurannya juga masih sama, besar juga. Di sini pakai ukuran queen dan masih ada meja nakas, sampingnya ketemu lemari pakaian, dan depannya ada meja belajar seperti ini. Atau jadi kabinet TV juga bisa lah ya. Lalu kamar mandinya sharing, posisinya tuh masih sama ya sama yang video sebelumnya, cuma lebih lebar-lebar aja. Dan untuk toiletnya juga masih sama, dia sanitary semuanya pakai Kohler. Lalu ketemu si master bedroomnya. Untuk master bedroom tentu ukurannya lebih besar lagi, dan dia pakai ukuran king. Kiri kanan ada space meja nakas dan masih bisa taruh bangku-bangku seperti ini guys. Di depannya dibikin kabinet TV seperti ini, dan di balik ini harusnya walk-in closet ya. Ya, walk-in closet cukup rapi dan warnanya gue suka banget sih. Kesannya tuh warnanya kayak gelap, remang-remang, bikin ngantuk rasanya. Jadi warnanya kayak hitam keabu-abuan, terus ada permainan kayu-kayunya gitu. Untuk meja rias cukup lah ya, segini mah untuk berias. Lalu ini adalah kamar mandi dalam yang dia sudah memakai bathtub, dan ini bathtubnya harusnya Kohler juga. Mana nih, nggak ada tulisan. Ya biasanya sih Kohler ya, harusnya Kohler juga karena semuanya yang lain ini Kohler semua. Ini bagus sih, dia punya desain kamar mandinya kayak compact gitu, kayak shower, kloset, depannya si wastafel, sebelah sininya si bathtubnya, dan pakai kaca ukuran besar seperti ini. Dan yang gue suka itu jendelanya menyiku seperti ini, jadi kayak kesan modernnya dapat gitu. Lanjut lagi, kita udah lihat lantai 2-nya. Oh ya, ini ada teras juga. Terasnya masih sama sih, dia memanjang gitu aja, cukup untuk satu bangku, satu meja untuk bersantai di sore hari. Tuh lihat tuh, pohonnya masih kecil-kecil, makanya gersang guys. Sebenarnya nggak gersang amat sih, cuma ya panas lah karena pohonnya masih kecil-kecil. Kalau kalian beli kan masih inden tuh, nunggu setahun 2 tahun ya, pohonnya udah gede-gede. Nah ini tangga menuju ke lantai 3 yang dia masih sama ya, bisa ngelihat ke bawah juga karena high ceiling tembus langsung. Untuk tangganya dia masih sama persis
seperti yang tadi, dan langsung ketemu dia punya attic room yang ukuran besar. Nah, untuk lantai 3 attic roomnya tuh ada teras seperti ini guys, jadi ada bentuknya L seperti ini. Ini bisa menuju ke area depan. Ini jadi di bawahnya nih persis terasnya master bedroom. Sampingnya juga ada teras, kalian bisa bersantai seperti ini guys. Menarik ya. Kalau untuk area dalamnya tuh sebenarnya masih sama persis, dia seperti yang lebar 7 itu, cuma ukurannya lebih besar aja. Jadi bisa kalian jadiin kamar juga bisa, atau jadi ruang kerja keluarga itu juga bisa. Dan sebelah sana juga udah ada kamar mandinya juga. Menurut kalian gimana nih? Menarik atau enggak? Dan ini lokasinya yang lagi pembangunan. Menurut kalian gimana nih? Menarik atau enggak ukuran 9 kali 17 ini, dan harganya 5 miliaran aja. Dan buat kalian yang bagi kalian yang tertarik, boleh langsung janjian untuk showing ke show unitnya, chat aja atau telepon di nomor yang sudah dicantumin. Oke, mungkin gitu aja. Kita nanti akan cari lagi rumah yang menarik di area Gading Serpong dan sekitarnya. Jangan lupa like, comment, and share teman-teman kalian yang lagi cari rumah, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang terus menerus. Thanks for watching, see you to the next video, bye.